semester 1, kelas C, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu tentang orientasi dan ruang lingkup kerja bimbingan konseling. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi yang dimaksud di sini ialah suatu pusat perhatian atau titik berat pandangan. Misalnya, seseorang yang berorientasi ekonomi dalam pergaulan, maka ia akan menitik beratkan pandangan atau memusatkan perhatiannya pada perhitungan untung rugi yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan yang ia adakan dengan orang lain. Sedangkan orang yang berorientasi agama akan melihat pergaulan itu sebagai lapangan tempat dilangsungkannya ibadah menurut ajaran agamanya. Nah, di dalam orientasi bimbingan dan konseling ini kita meliputi yang pertama, orientasi perseorangan. Nah, orientasi perseorangan ini misalnya seorang konselor memasuki sebuah kelas yang dimana di dalam kelas itu ada sejumlah orang atau siswa. Nah, pertanyaannya, apakah yang menjadi titik berat pandangan konselor berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu siswa-siswa yang hendaknya memperoleh layanan bimbingan dan konseling? Semua siswa itu secara keseluruhan, ataukah masing-masing siswa seorang demi seorang? Nah, orientasi perseorangan, bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual, satu persatu, perlu mendapat perhatian. Pemahaman konselor yang baik terhadap keseluruhan siswa sebagai kelompok dalam kelas itu penting juga. Tetapi, arah pelayanan dan kegiatan bimbingan ditujukan kepada masing-masing siswa. Kondisi keseluruhan atau kelompok siswa itu merupakan konfigurasi atau bentuk keseluruhan yang dampak positif dan negatifnya terhadap siswa secara individual harus diperhitungkan. Nah, berkenaan dengan isu atau kelompok atau individu, konselor memilih individu sebagai titik berat pandangannya. Dalam hal ini, individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Dengan kata lain, kelompok dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kelompok. Dalam hal ini, kepentingan kelompok diletakkan dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik yang wajar antar individu dan kelompoknya. Kepentingan kelompok dalam arti misalnya keharuman nama dan citra kelompok dan sebagainya tidak akan terganggu oleh pemusatan pada kepentingan dan kebahagiaan individu yang menjadi anggota kelompok itu. Kepentingan kelompok justru dikembangkan dan ditingkatkan melalui terpenuhnya kepentingan dan tercapainya kebahagiaan individu. Apabila secara individual, para anggota kelompok ini dapat terpenuhi kepentingannya dan merasa bahagia, dapat diharapkan kepentingan kelompok pun akan terpenuhi pula. Lebih-lebih lagi, pelayanan bimbingan dan konseling yang berorientasikan individu itu sama sekali tidak boleh menyimpang ataupun bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompok sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku. Sejumlah kaidah yang berkaitan dengan orientasi perorangan dalam bimbingan dan konseling dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan bagi peningkatan perwujudan diri sendiri setiap individu yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya
serta motivasi untuk memotivasinya dan kemampuan-kemampuan potensialnya yang semuanya unik serta membantu individu agar dapat menghargai kebutuhan, motivasi, dan potensinya itu ke arah pengembangannya yang optimal dan pemanfaatnya yang sebesar-besarnya bagi diri dan lingkungannya. Yang ketiga, setiap klien harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual. Yang keempat adalah menjadi tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan kliennya setepat mungkin. Dalam hal itu, penyelenggaraan program yang sistematis untuk mempelajari individu merupakan dasar yang tak terelakkan bagi berfungsinya program bimbingan. Selanjutnya kita memasuki bimbingan konseling yang kedua, yaitu orientasi perkembangan. Nah, di sini dalam perkembangan ini, anak-anak berkemungkinan mengalami hambatan perkembangan kognisi dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, hambatan egosentrisme, yaitu ketidakmampuan melihat kemungkinan lain di luar apa yang dipahaminya. Yang kedua, hambatan konsentrasi, yaitu ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian pada lebih dari satu aspek tentang sesuatu hal. Yang ketiga, hambatan reversibilitas, yaitu ketidakmampuan menelusuri alur yang terbalik dari alur yang dipahami semula. Yang keempat, hambatan transformasi, ketidakmampuan meletakkan sesuatu pada susunan urutan yang ditetapkan. Selanjutnya kita memasuki orientasi yang ketiga, yaitu orientasi permasalahan, yang dimana ada yang mengatakan bahwa hidup dan berkembang itu mengandung risiko. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali ternyata tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan. Padahal tujuan umum bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan hidup dan perkembangan itu sendiri, ialah kebahagiaan. Hambatan dan rintangan dalam perjalanan hidup dan perkembangan pastilah akan mengganggu tercapainya kebahagiaan itu. Agar tujuan dan perkembangan yang sebagainya adalah tujuan bimbingan konseling itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka risiko yang mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan itu harus diwaspadai. Kewaspadaan terhadap timbulnya hambatan dan rintangan itulah yang melahirkan konsep orientasi masalah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yang telah dibicarakan, orientasi masalah secara langsung bersangkut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan fungsi masalah yang mungkin membebani dirinya. Di sini juga jenis masalah yang mungkin diderita oleh individu amat bervariasi. Rosmani dalam Prayitno 1987 mengidentifikasikan 330 masalah yang digolongkan ke dalam 11 kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkenaan dengan perkembangan jasmani dan kesehatan, keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan, kegiatan sosial dan reaksi, hubungan muda-mudi, pacaran dan perkawinan, hubungan sosial kejiwaan, keadaan pribadi kejiwaan, moral dan agama, keadaan rumah dan keluarga, masa depan, pendidikan dan pekerjaan, penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah, serta kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran.
Frekuensi dialaminya masalah tersebut juga bervariasi. Satu jenis masalah barangkali lebih banyak dialami, sedangkan jenis masalah lain lebih jarang muncul. Frekuensi munculnya masalah-masalah itu diwarnai oleh berbagai kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling, yang dimana pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peranan penting bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, rumah tangga, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Nah, di sini kita akan memasuki pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Dalam kelembagaan sekolah terdapat sejumlah bidang kegiatan dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai kedudukan dan peranan yang khusus. Bidang-bidang tersebut terlihat pada gambaran berikut, yaitu di bidang pelayanan di sekolah, bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi atau kepimpinan, serta bidang kesiswaan. Selanjutnya, pelayanan yang kedua yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah, yang dimana permasalahan yang dialami individu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, melainkan juga di luar sekolah. Permasalahan itu dapat juga muncul di lingkungan keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, bimbingan dan konseling melalui berbagai layanan dapat terjadi di keluarga maupun dalam masyarakat secara luas, membantu orang-orang dari berbagai umur dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, konselor akan berada di mana-mana seperti di lembaga permasyarakatan, rumah jompo dan yatim piatu, rumah sakit umum, di lingkungan perusahaan, industri, kantor baik pemerintah maupun swasta, dalam lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, paradigma bimbingan dan konseling, yang dimana merupakan suatu bentukan atau keterpaduan yang mengintegrasikan sejumlah elemen, yaitu pelayanan, isi pendidikan, kaidah, psikologi, dan warna sosial budaya. Di sini juga paradigma bimbingan dan konseling meliputi pelayanan, pendidikan sebagai inti atau isi pelayanan bimbingan dan konseling, serta kaidah-kaidah psikologi dan aspek-aspek sosial budaya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mata kuliah bimbingan dan konseling, tentang orientasi dan ruang lingkup kerja bimbingan dan konseling. Akhir kata, saya mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Sekian dan terima kasih.